Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kita berjumpa lagi pada video kali ini. Masih dalam kegiatan yang sama, yaitu dalam kegiatan kepramukaan. Kali ini kita di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada video sebelumnya, yaitu masih tentang pengetahuan kepramukaan. Video yang sebelumnya kita membahas tentang lambang gerakan pramuka, baik itu lambang nasional dan internasional. Makna-maknanya pun kita bahas di situ. Kemudian juga kita membahas tentang pengertian gerakan pramuka sedikit ya. Kemudian juga kita membahas tentang perbedaan antara kepramukaan, pramuka, dan juga gerakan pramuka. Bagi teman-teman yang ingin menyimak video sebelumnya, silahkan nanti simak di channel ini. Udah baik teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Terima kasih banyak. Salam pramuka. 3 kali tepuk pramuka. Iya, masih semangat ya adik-adik semuanya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini dengan segala macam keterbatasan, tapi kita senantiasa berusaha maksimal dalam pembelajaran ya. Baik, materi pengetahuan kepramukaan bagian kedua. Sebelum kita bahas materi kepramukaan pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional ciptaan dari C. Simanjuntak yang berjudul Maju Tak Gentar. Ya, bersama-sama kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Yeay. Ya, itu adalah salah satu lagu wajib nasional ciptaan C. Simanjuntak ya, yang berjudul Maju Tak Gentar. Lagu ini berisikan semangat bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi dengan terus maju tanpa gentar menghadapi segala macam rintangan. Demikian pula dengan kita sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa mau berjuang keras, berusaha maksimal agar kita bisa memaksimalkan potensi diri kita sehingga menjadikan diri kita ini lebih baik, dan lebih baik lagi. Pantang mundur, tetap semangat teman-teman semuanya. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Semangat. Ya, hebat semuanya ya. Baik, langsung saja marilah bersama-sama kita mulai kegiatan kita dalam materi tentang pengetahuan kepramukaan bagian yang kedua ini ya. Ini adalah beberapa cuplikan materi yang minggu lalu Bapak Pramuka Dunia, nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ini adalah Bapak Pandu Dunia, di mana beliau adalah yang memprakarsai tentang kepanduan di seluruh dunia sehingga disebut sebagai Bapak Pandu Sedunia. Nah, ini adalah biografi daripada Baden-Powell. Ayahnya bernama yang sama ya, Baden-Powell. Karena dulunya Baden-Powell ini namanya itu adalah, nama pendeknya adalah Smith. Kemudian setelah ayahnya meninggal, maka ibunya yang bernama Henrietta itu mengganti nama anaknya ini menjadi nama ayahnya untuk mengenang jasa-jasa daripada ayah Baden-Powell.
Ibunya bernama Henrietta Grace Smith. Kemudian Baden-Powell lahir di London pada tanggal 22 Februari 1857 dan wafat di Kenya pada tanggal 8 Januari 1941. Itulah biografi singkat daripada Bapak Pandu Dunia. Kemudian ini adalah awal mula Bapak Pandu Dunia, Baden-Powell atau BP sebagai pramuka, ya. Awalnya Baden-Powell mengikuti acara kemah di tahun 1907 yang dilakukan selama 8 hari. Jadi awalnya adalah mulai dari perkemahan. Siapa di sini adik-adik yang suka berkemah? Biasanya kalau berkemah itu sangat-sangat semangat ya. Karena kita memang berbaur dengan alam, kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang memang ditunjukkan untuk meningkatkan tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian tentunya. Nah, itu biasanya sangat-sangat seru ya. Apalagi kalau kita bisa camping di lahan terbuka. Tapi tentunya ketika kita berkemah, jangan lupa juga untuk menggunakan dan mempersiapkan persiapan yang matang ya. Jangan asal-asalan, jangan sampai ketika kita berkemah bukan kenikmatan yang kita dapatkan, tapi malah menyulitkan ya. Kita harus bawa mulai dari alas tidur, pakaian, persiapan peralatan makan, itu harus standby semuanya, siap semuanya, jangan sampai ada satu hal yang tertinggal. Barangkali teman-teman atau adik-adik semuanya di sini ada yang punya penyakit bawaan atau penyakit yang suka kambuh, maka perlu juga membawa obat-obatan pribadi ketika berkemah. Jangan sampai ketika kita berkemah justru kita sakit. Nah, itu nanti bukan seru, bukan yang menyenangkan, justru malah menyulitkan. Mulai dari situlah segalanya berubah. Ada banyak pemikiran baru dari Baden-Powell yang akhirnya menghasilkan kegiatan atau pergerakan baru bernama pramuka. Baden-Powell dikenal sebagai orang yang memang cerdas sejak kecil. Ia juga mahir memainkan berbagai alat musik. Pada saat usianya sudah dewasa, ia mengikuti kegiatan militer sehingga ia memiliki pengalaman sebagai tentara. Sikap disiplin, tegas, dan terampil menjadi ciri khas dari dirinya yang kemudian ia jadikan ciri dalam kegiatan kepramukaan atau kegiatan pramuka itu sendiri. Jadi Baden-Powell ini tidak hanya mahir di pramuka ya. Baden-Powell ini memang cerdas, kemudian juga mahir memainkan alat musik. Teman-teman juga adik-adik mungkin banyak yang mahir memainkan alat musik ya. Dan juga Baden-Powell adalah salah satu anggota militer yang mengikuti kegiatan militer, sehingga kedisiplinan dan tegas itu didapat dari pendidikan militer yang kemudian diterapkan dalam kegiatan kepramukaan ya. Kemudian biografi Baden-Powell ini adalah beberapa saudara kandung daripada Baden-Powell yaitu adalah terdiri dari 9 orang ya, yang bernama Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fletcher. Ini adalah saudara kandung Baden-Powell yang berjumlah 9 orang ya, 9 orang. Jadi Baden-Powell punya 9 saudara. Kemudian kehidupan pribadi Baden-Powell memiliki seorang istri yang bernama Olive St. Clair Sams. Kemudian memiliki 3 orang anak ya, yang bernama Arthur Robert Peter Baden-Powell, Heather Grace Baden-Powell, dan Betty Claire Baden-Powell. Semuanya diberi nama ayahnya ini untuk menghormati daripada kakeknya sang Bapak Pandu Dunia. Itu dia beberapa biografi daripada Baden-Powell yang mungkin bisa menambah wawasan kita tentang kepramukaan. Satu yang perlu diingat daripada biografi seorang Baden-Powell ini, tadi sudah dijelaskan juga, Baden-Powell adalah seorang yang memiliki banyak keahlian ya, banyak sekali keahlian, dari mulai kecerdasannya luar biasa, kemudian juga kreatif dalam bermain alat musik, dan ditambah dengan tergabungnya dia dalam kemiliteran menimbulkan sikap disiplin dan tanggung jawab.
Disiplin tanggung jawab sangat-sangat penting bagi kita semua. Perlu dipupuk sejak dini, ya. Jangan sampai kita terlena sehingga kadang-kadang tuh kita tidak disiplin. Contoh, mungkin kalau di sekolah disiplin dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam kehadiran, ya. Kalau seandainya mungkin bapak atau ibu guru kita menugaskan sesuatu kepada kita dengan waktu tertentu, misalkan hari ini diberikan tugas, lusa harus dikumpulkan, maka kita harus melatih disiplin kita untuk menjalankan tugas tersebut. Itu juga sekaligus melatih tanggung jawab kita sebagai seorang anak, ya. Baik anak-anak semuanya, itu dia. Kemudian ini adalah selain sebagai bisa memainkan musik, cerdas, Baden-Powell juga ada banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh Baden-Powell. Nah, ini adalah buku kepanduan, ya, buku kepanduan yang pertama yang ditulis oleh Baden-Powell yang berjudul Scouting for Boys. Ini adalah cover aslinya, ya, dikutip dari internet. Ini adalah cover aslinya yang diterbitkan. Buku ini diterbitkan pada tanggal 24 Januari tahun 1908. Berisi tentang kegiatan-kegiatan kepanduan, ya, kegiatan-kegiatan kepanduan. Ini adalah, jadi Baden-Powell juga adalah seorang penulis yang luar biasa hebat, ya. Itu dia beberapa materi kita, sangat-sangat singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Apabila ada poin-poin yang penting, silakan nanti dicatat di buku catatan sehingga kalian bisa mengingat-ingat kembali, atau boleh juga video ini ditonton ulang nanti sehingga kalian bisa mengulang-ulang kembali pelajaran atau materi-materi yang telah diberikan. Ingat pesan Kak Farid dari video kali ini, kita harus melatih disiplin dan tanggung jawab sebagai manusia. Kita contoh sikap-sikap baik daripada Bapak Pandu Dunia sehingga bisa menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tentunya tadi kita sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, artinya kita tidak boleh patah semangat. Meskipun kondisi pandemi seperti ini, kita juga harus bisa belajar dengan baik, belajar dengan maksimal, memaksimalkan semua yang telah disediakan oleh sekolah kita sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Demikian dari Kak Farid, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.